Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu bersama kita berdua, saya Randika Jamil. Saya bukan. Orang tuh kalau kenalin, saya Randika Jamil, situ ngasih tahu namanya. Ya, tapi kan saya bukan Randika Jamil. Ya, saya juga tahu. Ya udah, saya kenalin diri kalau saya bukan Randika Jamil. Ya kan ada namanya. Ya terserah orang mau manggil namanya siapa. Yang penting saya bukan Randika Jamil. Kenapa Anda ribet sih? Enggak, yang ribet lu tinggal nyebutin nama doang. Saya menjelaskan kepada pemirsa kalau saya bukan Randika Jamil. Terus di mana masalahnya? Ya bukan kan? Jreng, 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 jreng. Saya jadi Alif Bata, Saya Randika Jamil dan ini Braja Musti. Kita ada apa sih kita ini? Harus lugas dong Oh, kalau ya. sebagai presenter news. Betul. Anchor tuh harus News anchor. Gini maksudnya. Pengkor. Oh, beda. Ada P-nya. Ada P-nya Ada. ya. Ya, oke, kita bertemu pertama kali. Ini baru pertama kali. Saya tadi mau ngomong bertemu kembali karena belum pernah ada. Belum pernah. Ini baru konten nomor 1. Betul. Ya kan, dulu belum ada. Selamat datang dan selamat datang dan selamat datang. Selamat datang di Berlubang. Berita lucu, Bang. Berlubang, berita lucu bang. Jadi ini sebenarnya membuat beban untuk kita berdua. Ya? Sebagai news pengkor ini, Mm. kita jadi kita akan membacakan beritanya seperti ini karena kita news pengkor. Dan kita akan membacakan beberapa berita yang masih hangat sekali. Nih, aduh masih hangat. Masih hangat. Coba. Beritanya di sini. Kenapa? Hangat. Kenapa? Ini kalau makanan hangat. Responnya kaget saya. Oke, kita masuk ke berita pertama untuk hari ini. Datang dari Sulawesi Selatan, berita dari Sulawesi Selatan. Sejumlah remaja mematikan listrik di Masjid Namira saat sholat tarawih di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Polisi berhasil mengamankan 300 orang. Banyak amat sih. Kok 300 orang? Kebanyakan. Oh iya, maaf. Tadi beberapa doang kayaknya. Iya, Kok Pak. bisa yang ditangkap 300? Enggak, dia bonus Itu apa? kan dibilangnya sejumlah. Sejumlah. Iya, cuma sejumlah. Masa 300 dia matiin listrik tuh ngapain? Sampai 300 orang. Oh, saya salah, maklum. Ada kecil tulisannya. Oh, salah beritanya tadi. Enggak, maksudnya orangnya, jumlah orangnya yang salah. Oh. Kalau beritanya mah benar. Jadi sejumlah remaja, sekitar 3.000 orang remaja dipanggil. Kampanye, itu kampanye. Lagi di kampanye. Ngapain sih deh 3.000 orang ngapain? Kebanyakan. Ngapain? Ya udah. Maaf dong, kan namanya juga baca berita. Yang benar dong Iya, kalau iya. bacain berita tuh fakta-faktanya. Ya, siap, maaf. Sejumlah remaja mematikan listrik di Masjid Namira, Parepare, dan akhirnya polisi berhasil mengamankan -3 orang remaja dan Kenapa -3? -3 gimana konsepnya? Tadi 300, ya, lalu menjadi 3.000. Sesuatu hal yang tidak masuk akal. Sekarang -3. ini kan sabar bentar, saya itu belum selesai ceritanya. Ya -3 orang gimana ngitungnya? Iya, ini saya mau bilang dulu, belum kelar nih. Dengerin ya. Polisi berhasil mengamankan -3 orang remaja dan orang tuanya. Jadi orang tuanya tuh udah nggak remaja, jadi -3. Ini orang tuanya ada 3. -3 remaja kan. 3 remaja itu adalah orang tuanya. Jadi yang dipanggil tuh orang tuanya. Remajanya nggak ikut. Gimana sih? -3 remaja. Gimana? Coba diulang. Polisi Ya. Polisi berhasil mengamankan -3 remaja, ya, dan orang tuanya. -3 remaja dan orang gimana sih? Orang tuanya dipanggil, Ah, minus remajanya nggak ikut. Jadi yang dipanggil sebenarnya cuma orang tuanya. ya bilang aja langsung.
Orang tuanya, polisi memanggil orang tua remaja tersebut. Kenapa harus ada minus 3 remaja dan orang tua? Nggak usah ada dandan. Nggak usah dandan, nanti polos dong dia. Kalau nggak usah dandan. Ya, saya lanjutin lagi. Para pelaku mengaku hanya iseng dan ingin terkenal di media sosial. Polisi meminta peran orang tua untuk melakukan pengawasan kepada anak, terutama saat bulan Ramadan. Nah, ini dia nih. Siapa yang meranin jadi hari? Dude Herlino. Dude Herlino memerankan jadi orang tua. Kan tadi, ini polisi siapa sih? Kok minta-minta peran? Memang nggak ada. Polisi siapa sih minta-minta peran? Nggak ada. Polisi itu memang minta tolong, bukan minta peran. Tadi polisi meminta peran orang tua, tuh, meminta peran orang tua. Kan ini tugas casting director loh ini. Kok bisa diambil meminta peran orang tua? Nggak bisa begitu dong. Bener. Jangan double job gitu, nggak bisa mengambil pekerjaan orang lain. Kita coba ini ganti ya. Polisi memohon ampun kepada orang tuanya. Kalau menurut gua ya, ini kayak biasa aja. Cuma masalahnya pas lagi taraweh. Coba kalau dia nggak ada siapa-siapa di masjidnya, jadi kan aman sebenarnya. Kok bisa bilang biasa aja? Nggak, siapa yang bisa bilang? Tadi Bapak bilang biasa aja, kenakalan remaja ini biasa aja. Mati-matiin listrik masjid loh. Kok bisa biasa aja? Lah, kalau marbot mati-matiin listrik masjid biasa aja. Ya ini kan tapi masih remaja. Emang remaja nggak boleh jadi marbot maksud lu? Pernyataan lu aneh juga ya. Iya ya. Lah iya. Marbot matiin listrik masjid tidak dianggap kenakalan. Tidak. Kenapa remaja ini dianggap kenakalan? Nah itu dia, karena momennya aja. Ini kan dibilangnya pada saat sholat tarawih. Loh, yang salah siapa? Yang terawih. Kenapa terawih di waktu dia mau mematikan listrik masjid? Itu loh. Jangan main salah-salahin orang yang matiin listriknya. Gue bingung dengan ini basic perdebatannya. Jadi gue bingung dengan basic argumen gue akhirnya nih. Gue jadi mulai bingung nih. Lu malah mengiyakan apa yang gue bilang jadinya. Gue aja sekarang lagi mikir, salah juga ya ini nyalain lampu ya. Nabung 2.000 per hari. Sunarsih wujudkan mimpi miliki Honda Beat. Sunarsih, seorang ibu yang tinggal di Tegal Alang, Gianyar, dengan penuh kesabaran mengumpulkan uang 2.000-an setiap harinya selama 2 tahun. Berarti sekitar 700. Kagak 800. Kalau 365 kali 2 tuh berarti 800. Enggak nyampe dong. Nyampe Kok dong. 800? 700. Oh, 700. 40. Dua-duanya belum, matematikanya belum dua-duanya deh ini. Ribuan setiap harinya selama 2 tahun. Ya. Hingga berhasil mewujudkan impiannya memiliki motor Honda Beat. Saat melakukan transaksi pembelian membutuhkan waktu selama 1 jam untuk menghitung uang 2.000-an saat membeli motor baru tersebut. Begitu, itu beritanya. Itu dia. Ibu Sunarsi. Ibu Sunarsi luar biasa sekali ya, mengumpulkan 2.000-an. Kemakan. Gak sekalian buka puasa aja nih. Enggak ini. 2.000-an. 2.000-an. Itu yang kertas dong berarti. Emang ada 2.000-an yang koin? Nggak ada ya? Yang nggak ada. Nggak ada ya? Ya memang yang kertas. Kenapa ditanya 2.000-an itu yang kertas berarti? Ya memang yang kertas doang 2.000-an kan. Karena ini sempat kejadian juga. Lu sempat dengar nggak ada berita juga ada yang membeli Kawasaki Ninja menggunakan uang receh. Oh, yang logam. Logam. Betul. Kalau Ibu Sunarsi masih mending sebenarnya karena uangnya kertas. Ya. Jadi kan lebih gampang tuh ngitungnya, ada yang bisa alat dimasukin blender.
Bukan. Apa? Ser itu apa? Ser blender bunyi ser gitu. Lu pernah ke bank nggak sih, A? Pernah? Pernah. Ada kalau misalnya ngitung duit gepokan dimasukin. Set, terus nanti bunyi ser. Tahu nggak lo? Abang ya bunyi ser. Jadi dia gini. Ser. Gitu. Nama mesin penghitung uang namanya. Abang penghitung uang namanya. Oh, ada ya? Ada. Begitu? Iya. Iya, iya. Nah kalau pakai duit kertas kan bisa masukin kayak begitu. Nggak ada alatnya? Ada alatnya, bukan tadi saya baru ngomong. Yang logam? Bukan, kalau yang kertas. Kertas ada. Nah, ini kalau waktu itu, kalau yang Kawasaki itu, Yeah. dia pakainya receh. Heeh. Dia butuh 2 hari untuk menghitung uangnya. Menghitung? Oh iya, beneran? Beneran? Terus? Begadang mereka rame-rame ngobrol gitu. Oh iya. Nggak, gue sih kesel kalau jadi tukang dealernya 2 hari. Pak, saya jadi nggak bisa ngeladenin yang lain nih. Iya kan? Kayak, maaf, ini lanjut besok lagi ya. Kita ngitungin, pegel banget ini. Matanya isinya 1.000 gope gitu, Pak. Itu udah dikumpulin sejuta. Pas pagi kesapu sama cleaning service kesapu. Sekian itu tadi berita dari Bu Sunarsi, kita lanjut ke berita terakhir ya. Respon temen yang ngomong tuh respon. Iya bang gitu atau enggak? Iya gitu. Harus ada gitunya. Ya iyalah orang kan. Coba diulang. Oke, itu dia tadi berita dari Ibu Sunarsi dan kita lanjut ke berita yang terakhir. Betul? Enggak sih. Respon Ya itu respon. Benar. Respon tuh tapi kalau siul itu kan bukan tanda sesuatu gitu, mengiyakan apa mentidakkan kan bukan nggak tahu gua. Gue juga nggak tahu. Ya kan gua kan nanya sama lu. Gimana sih? Aneh lu. Emang lu doang yang nggak tahu. Ini berita yang berikutnya datang dari Demak, Jawa Tengah. Pocong babak belur diajar warga. Tak dulu, jangan diterusin. Baru sampai pocong babak belur itu udah lucu banget. Wah, ada pocong babak belur gimana sih? Sampai masuk berita. Belum. Seumur hidup dari gua lahir sampai sekarang, gua nggak pernah baca koran. Tiba-tiba, pocong kegebuk bro, pocong babak belur. Terus temen gua ada yang bilang, sama kemarin kuntilanak juga capek ya. Kayak nggak pernah seumur hidup saya sampai detik ini saya belum pernah mendengar Pocong babak belur. Kenapa dia bisa babak belur? Kita baca beritanya ya. Ini dia beritanya. Sejumlah anak di Kecamatan Bonang. Kok sejumlah anak? Ya, ini beritanya. Beritanya sabar dulu. Sabar dulu dong. Iya. Kan gue juga nggak bisa bilang nih. Ini beritanya seperti ini. Sejumlah pocong di Kecamatan Bonang. Sekarang sejumlah pocong. Tadi sejumlah anak. Jumlah anak ya. Sejumlah anak di Kecamatan Bonang, Demak, Jawa Tengah ditangkap warga gara-gara membuat konten pocong untuk menakut-nakuti warga yang sedang melintas di Jalan Raya Demak. Ya. Nah, anak-anak ini ditangkap saat beraksi berpakaian pocong di Jalan Raya Demak, tepatnya Dukuh Maesan, Desa Karang Melati, Kecamatan Demak. Headline beritanya yang nyebelin. Pocong babak belur gitu kayak langsung. Kenapa sih kok bisa pocong babak belur? Tapi ini kan namanya juga berita. Berita tuh memang harus bikin sesuatu yang langsung menarik perhatian. Sekarang gitu. gini. Pocong babak belur itu siapa yang memukul? Kan harus jelas tersangkanya siapa. Tuyul. Nggak nyampe dong, tuyul kecil. Iya. Genderuwo. Genderuwo terlalu besar. Pakai apanya yang besar? Aduh, jangan apanya dong. Jangan apanya dong. Oke, gede. Ya maksudnya harus jelas tersangkanya siapa. Kalau pocong babak belur tuh harus ketahuan. Kayak kita misalnya pelajar biasanya berantem sama pelajar. Ya kan? Setara. Ya. Pocong berarti berantem sama Pocong. gimana bisa? Caranya. Adu-aduan pala. Ayo, lu jangan ngeremehin pocong lu. Para pocong tuh punya lo cara nendang dua kaki. Ya Allah. Betul juga sih. Nendang gini. Wing gitu ya. Wing, aduh susah prakteknya nih.
prank-prank kayak gini sering dilakukan. Gue juga sebenarnya sedikit suka sama prank-prank kayak gini. Oh iya. Suka gua. Prank yang setan-setanan. Setan-setanan Oh, iya. lucu soalnya responnya. Cuman kadang-kadang bahaya bener. Membahayakan. Ada yang waktu itu sampai kaget, terus lari ke pinggir jalan ketabrak. Astagfirullah. Sempat ada kejadian itu. Jadi setan, jadi dia yang jadi Iya setan. makanya dia jadi setan. Akhirnya kan. Akhirnya dia gentayangin. Jadi gentayangin si yang tadi jadi Yang setan. Tuh, Memang harus hati-hati yang begitu-gitu. hati-hati pemirsa, itu dia yang kita tidak tahu kadang-kadang kan namanya musibah ya. Betul. Musibah itu terdiri dari Musik, bah. si-nya belum. Kan tadi baru musik. Si-nya belum. Sinden. Bah. Horas, bah. Musik sinden horas bah. Dan ini dia berita tambahan dari kami, berita sembako atau British. Nggak harus ada singkatan, nggak harus udah. Boleh loh. Nggak usah ada. Berita. Nggak usah. British. Berita. Berita ini tentang sembako. Oh, berita ini tentang sembako. Ya, British. Tadi British. Berita tentang sembako. Kita akan membacakan beberapa berita pangan yang ada di Info Pangan Jakarta per 10 April. Jadi kalau yang nontonnya tanggal 1 Mei udah tidak valid. Dia adalah kabar pangan. Ya. Yang kita dapatkan informasi ini berdasarkan Google. Yang pertama ada berita dari tepung terigu yang sekarang naik 306 perak. Jadi harga sekilonya adalah 11.155. Dan juga harga cabai rawit merah naik 344 perak dari harga sekilonya 46.222 perak. Nanti udahlah, ini aja lah, tulisan aja lah. Ini dibacanya ribet banget sih. Yang berikutnya ada bawang putih naik 596 rupiah menjadi 35.526 kilogram per rupiah. Enggak gitu. Rupiah per kilogram. Per kilogramnya rupiah di depan, habis itu baru kilogram. Jangan ada kilogramnya, rupiahnya terakhir. Per rupiah, enak banget, murah dong per rupiah. 35.526. Terima kasih untuk jamaah yang sudah menyumbang. Jadi bacain di zakat. Dan ada beberapa berita-berita pangan lagi ya, silakan Anda cari di Info Pangan Jakarta. Ya, itu dia tadi berita dari kami, berlubang, berita lucu, Bang. Nah, kita akan kembali lagi 2 detik lagi. Cepet banget tayangnya. Itu dia. Dan akhir kata kami itu sekian berita dari kami Ya, pada hari ini. Pada hari ini betul sekali. Dan kita akan bertemu lagi di episode berikutnya dari Berlubang. Berita lucu, Bang. Ada salah.